pukul 10.25 Yohanes pukul 10.25 Mukjizat yang saya lakukan dalam nama Bapa saya berbicara untuk saya. Yohanes pukul 10.25 Komentar membuat orang mendengarkan kekuatan afirmatif dari keajaiban selain dari minggu terakhir pelayanannya, di mana dia menebus dosa di kayu salib, terdiri dari apa sebenarnya pelayanan Yesus? Itu terdiri dari mengajar dan menegaskan otoritasnya untuk mengajar. Dia berkhotbah dan melakukan mukjizat. Mukjizat dilakukan untuk mengkonfirmasi pesannya. Jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan apa yang ayahku lakukan. Tetapi jika saya melakukan itu, bahkan jika Anda tidak mempercayai saya, percayalah pada keajaiban, sehingga Anda dapat mengetahui dan memahami bahwa Bapa ada di dalam saya, dan saya di dalam Bapa. Yohanes 10:37-38 Sekarang, beberapa orang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan telah berbicara? Baca saja firman-Nya dan saya tidak bercanda. Membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Oh, ada banyak bukti, Anda akan menemukannya. Di hadapan ribuan, teman dan musuh. Hal-hal yang tidak dilakukan secara rahasia, Anda tidak tahu. Karena ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, Dia mengerti kami perlu bukti bahwa itu miliknya dan bukan pria itu. Tetapi jika kita ingin mengikuti Yesus, haruskah kita melakukan mukjizat juga? Memang, para rasul melakukan mukjizat. Tetapi sekali lagi, mereka adalah penulis perjanjian baru dan secara logis membutuhkan penegasan kata-kata mereka. Tetapi sekarang Alkitab sudah lengkap. Bahkan mereka yang saat ini mengaku mengucapkan kata-kata kenabian Tuhan selain dari Alkitab tidak berani menambahkan kata-kata seperti itu ke halaman-halaman Alkitab. Alkitab sendiri dan Kristus dari Alkitab adalah firman Allah. Segala sesuatu yang lain adalah opini. Namun, konsep ini tidak diterima secara luas terutama di kalangan karismatik dan bahkan hari ini di antara banyak evangelikal yang dengan santai menggunakan frase firman Tuhan seperti Tuhan berbicara kepada saya atau saya memiliki kata dari Tuhan atau pendeta untuk sesuatu selain Alkitab. Jika mereka akan menambahkan sesuatu ke Alkitab, biarkan mereka membuktikan bahwa mereka adalah nabi dari wahyu baru melakukan keajaiban. Itulah yang dituntut Alkitab. Firman itu sendiri sudah lengkap. Sementara ada banyak aplikasi yang harus dikerjakan di bawah bimbingan Roh Kudus. Tetapi jika kita tidak memiliki mukjizat untuk dilakukan, lalu bagaimana kita bisa mengafirmasi firman? Firman itu sendiri memecahkan masalah ini. Karena Alkitab tidak hanya berisi ajaran Kristus dan proposisi yang Dia buat tentang dirinya sendiri, tetapi juga catatan sejarah tentang beberapa mukjizatnya. Ketika kita memberitakan firman, kita harus menyertakan mukjizat-mukjizat ini. Nyatanya, Paulus mengklaim bahwa setiap kali dia mengkhotbahkan Kristus, dia memasukkan mukjizat, dengan kebangkitannya dari kematian menjadi contoh utama dan penegasan pesannya. Ketika kita mendesak orang untuk beriman kepada Kristus, itu tidak boleh menyiratkan iman buta. Karena Yesus sendiri tidak memintanya, tetapi membuktikan dirinya melalui mukjizat. Kekristenan berbeda dengan Islam dan filsafat-filsafat Timur, banyak di antaranya memiliki beberapa tulisan master atau utama tetapi tidak ada keajaiban yang dapat diklaim sebagai penulisnya. Fakta sejarah tentang mukjizat-mukjizat Yesus merupakan bagian penting dari pekabaran itu. Anda tidak dapat memisahkan Yesus sejarah dari mukjizat-mukjizatnya tanpa menghancurkan seluruh pesannya. Anda tidak bisa begitu saja menafsirkan mukjizat dengan menghapusnya secara alegoris dari konteks sejarahnya tanpa meremehkan tujuannya. Jadi, kami tidak mengkhotbahkan diri kami sendiri atau pendapat kami sendiri, tetapi firman Allah dan Kristus yang alkitabiah secara historis. Tetapi mengapa orang mau mendengarkan kita? Bukankah tujuan Yesus melakukan mukjizat juga untuk menarik orang banyak kepadanya agar mendengarkan? Bukankah itu untuk mendapatkan penonton sekaligus menegaskan pesannya?
faktanya. Tetapi perhatikan juga baik dari ajarannya maupun pelayanannya bahwa mujizat itu sendiri tidak menciptakan iman yang menyelamatkan. Inilah maksud Yesus ketika berbicara tentang Lazarus dan orang kaya. Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka tidak akan yakin bahkan jika seseorang bangkit dari kematian. Lukas pukul 16.31, serta pengalamannya memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6. Janji imbalan karena natur berdosa, manusia secara alami tidak tertarik kepada Tuhan. Jadi Tuhan menarik manusia kepada dirinya sendiri, dan Dia melakukannya dengan berbagai cara. Mukjizat menarik orang untuk mendengarkan. Janji kehidupan kekal dan pahala untuk mengikuti Kristus juga menarik bagi orang-orang. Imbalan seperti itu tidak dijanjikan karena rasa kewajiban sebagai pembayaran untuk layanan yang diberikan, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan meskipun ada tertulis bahwa mencari kehormatan diri sendiri tidaklah terhormat, Amsal 25:27, Yesus tetap memotivasi orang untuk mencari kehormatan Allah. Orang harus mengikuti Kristus karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan bukan untuk tujuan egois, namun menjadi dimotivasi oleh perasaan bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang mencarinya adalah karakteristik dari iman Alkitabiah. Ibrani 11:6. Jadi, karena ketidaksempurnaan dan dosa bawaan manusia, Tuhan menggunakan motif manusia yang tidak sempurna untuk menarik mereka kepada Anda. Dia juga memakai Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia akan kesalahan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16:8. Semangat menyertai yang belum ditebus untuk menuntun mereka kepada iman kepada Kristus. Semua hal untuk semua pria, tetapi apa yang dapat kita lakukan sebagai duta Kristus untuk memimpin orang lain kepadanya selain berkhotbah? Ada orang-orang dalam evangelikalisme modern yang meninggalkan khotbah sama sekali dan memilih penginjilan gaya hidup, atau, seperti yang saya sebut, persahabatan dengan penginjilan dunia. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak datang dari berteman, lebih dari itu datang dari melihat mujizat, tetapi iman datang dari mendengar pesan Roma pukul 10:17. Tetapi bagaimana kita dapat membuat orang mendengarkan dengan baik? Bagaimana kita dapat berkomunikasi sedemikian rupa sehingga mereka akan mendengarkan? Paulus mengenali masalah ini dan mencoba menyelesaikannya seperti yang dia lihat Yesus lakukan, mengidentifikasi diri dengan orang-orang dan menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi mereka. Meskipun saya bebas dan bukan milik siapapun, saya membuat diri saya menjadi budak semua orang untuk memenangkan sebanyak mungkin. Saya menjadi seperti seorang Yahudi bagi orang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Kepada mereka yang berada di bawah hukum, saya menjadi seperti orang yang berada di bawah hukum, meskipun saya sendiri tidak berada di bawah hukum, agar saya dapat memenangkan mereka yang berada di bawah hukum, agar saya dapat memenangkan mereka yang tidak memiliki hukum. Saya menjadi lemah terhadap yang lemah, untuk memenangkan yang lemah. Saya menjadi segalanya bagi semua orang, sehingga saya bisa menyelamatkan sebagian. 1 Korintus 9:19-22 ini mungkin melibatkan membuat konsesi di area abu-abu, selama tidak melanggar hati nurani orang tersebut. Misalnya, Paulus sangat menentang perlunya orang bukan Yahudi disunat. Tetapi dia sendiri yang menyunat Timotius yang setengah Yunani agar tidak menyinggung orang Yahudi secara tidak perlu. Dia berbicara menentang kewajiban hukum Musa, tetapi dia sendiri, sebagai seorang Kristen, berpartisipasi dalam beberapa ritualnya. Demikian pula, dia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang bukan Yahudi dalam berbagai panggilan mereka, baik terikat maupun merdeka. Dalam pidatonya di Kisah Para Rasul 17 kepada para filsuf Yunani di Athena, dia menyesuaikan Injil dengan cara berpikir mereka tanpa mengkompromikan kebenaran dan berhasil mempertobatkan seorang anggota Areopagus dan beberapa orang lainnya. Apakah Anda mungkin agak terlalu religius sehingga orang tidak bisa mengenali Anda? Yesus dan Paulus tidak membawa hiasan agama. Mereka berpakaian biasa dan melakukan pekerjaan biasa.
Mereka diidentifikasi dengan orang-orang biasa dengan hidup di antara mereka. Saat berbicara dengan otoritas, mereka menampilkan diri sebagai pelayan. Ketika Anda mengkhotbahkan Injil, Anda mungkin merasa bahwa Anda pantas menerima upah karena Anda menawarkan kehidupan kekal kepada orang tersebut. Tapi dari sudut pandang pendengar, Anda benar-benar mendapatkan sesuatu darinya. Anda mengambil waktunya. Jadi kita tidak hanya perlu berkhotbah, tetapi entah bagaimana membayar orang untuk mendengarkan. Pembayaran tersebut dapat berupa berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Setelah melakukannya, orang tersebut sekarang mungkin merasa berkewajiban untuk mendengarkan kembali. Jika tidak, kita bisa meletakkan pesan dalam bentuk yang lebih mudah didengar. Yesus, misalnya, senang bercerita. Musik adalah cara lain. Jadi ketika Anda mempertimbangkan untuk mengikuti Yesus dalam pelayanan, ingatlah bahwa Anda harus mengkomunikasikan pesan dan mendapatkan audiensi.